warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Putri Aisyah dengan NIM E2110945 Fakultas Hukum, anggota MPKM dari Universitas Juanda ke Universitas Surya Kencana. Review materi PPT pertama telah dijelaskan oleh Aidil tentang hak asasi manusia dalam perspektif administrasi negara. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang hakikatnya sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mana hal ini merupakan anugerah yang wajib bagi siapapun untuk dihargai dan dilindungi. Perspektif hukum administrasi negara terhadap HAM, konsep good governance ini berkembang dengan tujuan pembangunan dan sistem supremasi hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berdirinya perlindungan hak asasi manusia. Menurut World Bank, ada 4 karakteristik dalam tata pemerintahan yang baik dapat diprediksi terbuka secara pembentukan kebijakan yang terang, peraturan perundang-undangan, birokrasi yang diisi oleh etos kerja yang profesional dan memajukan kepentingan publik, proses transparan, serta masyarakat sipil yang kuat dalam berpartisipasi dalam hubungan masyarakat. Kesimpulannya, prinsip good governance dan pembentukan undang-undang merupakan fondasi penting dalam penegakan hak asasi manusia, namun hingga saat ini masih terdapat undang-undang yang dianggap bermasalah dan hal tersebut berpengaruh dalam penegakan hak asasi manusia. Materi kedua, Alenka Sizia Mesak tentang pendelegasian wewenang dalam hukum administrasi negara. Pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu, peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Cirinya yaitu kewenangan atributif original ialah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan non-original kewenangan yang diberikan karena adanya peralihan wewenang. Pelimpahan wewenang, mandat, pemberi mandat dinamakan mandat, penerimanya dinamakan mandartis, mandataris. Delegasi pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Asas-asasnya yaitu kepercayaan delegasi atas hasil yang diharapkan, asas penentuan fungsi atau kejelasan tugas. Kesimpulannya, pendelegasian yang dimaksud adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan tertentu, bahwa pendelegasian ini juga hendaknya dilakukan secara terperinci dan jelas untuk menghindari arena pilihan yang dapat mengundang direksi yang tidak teratur yang pada akhirnya menghasilkan tumpang tindih aturan. Materi yang ketiga oleh Rizka Siti Alida tentang sistem pemerintahan daerah dalam reformasi hukum administrasi negara. Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan kewenangan dalam bertindak merupakan kunci pokok terlaksananya pemerintahan dengan baik. Seperti bagaimana pemerintahan pusat menyerahkan tugas atau kewenangan yang harus dijalankan Pemda merupakan masalah yang urgent saat ini. Peran UU dalam pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis dan transparansi serta akuntabel merupakan isu yang sangat penting dan strategis. Hal tersebut sesungguhnya merupakan konsekuensi logis otonomi daerah yang semestinya pada tahun 2004 dikeluarkan UU PDUU nomor 32 tahun 2004 menggantikan UU nomor 22 tahun 1999. UU PD hanya memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan nasional, urusan agama dan fungsi hukum seperti perencanaan ekonomi makro, sistem transfer, fisikal, administrasi pemerintah, pengembangan SDM, pengembangan teknologi, dan standar nasional. Kesimpulan, hukum administrasi negara merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan kekuasaan yang dilakukan pemerintah, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Materi keempat, Sylvia Haura Carolina Devi tentang kerugian keuangan negara telah dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum pidana. Pidana korupsi serta keuangan negara dalam disiplin ilmu berbeda. Korupsi bagaikan tindak pidana berpijak pada doktrin hukum pidana, sedangkan keuangan negara dalam pengelolaan serta tanggung jawabnya berpijak pada doktrin hukum administrasi negara. Menurut Tatiek Sri Jamiati dalam konsep hukum administrasi negara, tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab pribadi pejabat dengan parameter utama yaitu penyalahgunaan wewenang. Terhadap adanya kerugian negara dalam dimensi hukum pidana korupsi UU 31 1999 Jo, UU nomor
UU 20 2001 pada prinsipnya juga sejalan dengan dimensi hukum administrasi negara, yaitu berorientasi pada pemulihan kerugian tersebut. Kesimpulannya yaitu tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara adalah berada pada rezim hukum pidana yang berlandaskan pada perspektif rezim hukum administrasi negara untuk melengkapi dan menyempurnakan keterbatasan hukum pidana pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara berorientasi pada pemulihan kerugian. Sekian review materi yang telah saya mengerti. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.